Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali sekarang untuk pembinaan rohani tanggal 6 Agustus. Kita memperingati pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Nah itu, Yesus menampakkan kemuliaan itu di Gunung Tabor. Gunung Tabor sering disebut gunung kemuliaan karena di atas gunung itulah Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dari Injil Matius bab 17 ayat 2, kita mengetahui. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3 kita lihat sekarang. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, kemuliaan Yesus sebagai putra Allah itu diperkuat oleh kehadiran dua orang nabi besar perjanjian lama. Siapa dia? Musa dan Elia. Nampak di situ Musa memegang dua loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Dan juga Nabi Elia yang bisa membuat mukjizat untuk janda di Sarfat. Tepung tidak akan habis sampai turun hujan. Itu mukjizat Nabi Elia. Begitu. Berikutnya sekarang. Nah, di atas gunung yang tinggi itu Yesus berubah rupa, disebut transfigurasi. Transfigurasi atau perubahan rupa Yesus dimaksudkan untuk meneguhkan hati ketiga rasul inti itu agar mereka tidak goyah imannya apabila menyaksikan kesengsaraan Yesus kelak, apabila Yesus menderita sengsara di salib. Nah, begitu. Rasul-rasul itu sangat berbahagia. Kebahagiaan besar yang dialami para rasul di atas gunung itu menjadi tanda kepada kita tentang kebahagiaan surgawi yang akan dianugerahkan Allah kepada semua orang beriman. Santo Petrus menyebutnya begini, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Itu Santo Petrus mau mendirikan kemah di Gunung Tabor karena begitu bahagianya melihat transfigurasi, melihat Yesus dengan kemuliaannya. Baik, apa kata Santo Paulus sekarang? Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, itu 1 Korintus bab 2 ayat 9, itu melukiskan kebahagiaan surgawi dengan kata-kata berikut. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah gambaran surga yang dijelaskan oleh Rasul Santo Paulus. Baik, sekarang kita akan tutup dengan lagu. Judulnya Diam di Rumah Tuhan. Gambar sebelah itu adalah gambar gereja yang didirikan di atas Bukit Tabor, di atas gunung di mana Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus bertransfigurasi di situ. Nah, lagunya kira-kira begini. Tuhan cahaya penyelamatku, tiada yang aku takuti. Tuhanlah benteng kekuatanku, tiada yang aku gentari. Hanya satu yang ku ingin, diam di rumahmu Tuhan, rasakan nikmat cintanya, tentram dalam perlindungan.
berharap selalu padanya, kuat hati, teguhkan